Perkenalkan, saya Rina Syarabila dari D4 Mika 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika kesehatan dalam praktik kebidanan. Materinya. Baiklah, materi yang pertama yaitu besaran, satuan, pengukuran. Dalam dunia kesehatan, pengukuran dilakukan hampir setiap hari seperti mengukur tekanan darah, suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, hingga volume cairan infus. Agar hasil pengukuran dapat dipercaya, maka diperlukan pemahaman tentang besaran, satuan, dan prinsip akurasi serta presisi. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur memiliki satuan. Besaran dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada besaran pokok, besaran dasar yang satuannya sudah ditentukan, seperti panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah jam. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok, misalnya kecepatan gaya, energi, tekanan, dan daya. Selanjutnya, satuan yang digunakan harus sesuai dengan sistem internasional atau SI agar hasilnya dapat dibandingkan secara global. Contohnya, panjang sama dengan meter, massa sama dengan kilogram, waktu sama dengan sekon, suhu sama dengan Kelvin. Selain itu, penting juga memahami konsep akurasi dan presisi. Akurasi adalah tingkat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Presisi adalah tingkat ketelitian hasil pengukuran yang berulang. Contohnya, ketika mengukur berat badan ibu hamil, jika hasilnya 60,1, 60,0, 60,1, 60,1 kg, maka pengukuran tersebut presisi karena hasilnya hampir sama. Jika nilai rata-rata mendekati berat sebenarnya, maka hasilnya akan akurat. Dalam praktik kebidanan, kesalahan kecil pada pengukuran bisa berdampak besar. Misalnya, kesalahan dosis obat atau volume cairan infus dapat mempengaruhi kondisi pasien. Karena itu, setiap alat medis harus dikalibrasi secara berkala agar hasil pengukuran tetap valid. Di sini ada beberapa contoh alat ukur medis seperti timbangan, termometer, dan tensimeter. Materi yang kedua yaitu gelombang dan spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan dapat merambat tanpa medium. Artinya, gelombang ini bisa menjalar di ruang hampa seperti cahaya matahari yang turun yang sampai ke bumi. Spektrum elektromagnetik dibagi berdasarkan panjang gelombang dan frekuensi, yang terdiri dari yang pertama yaitu gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga inframerah, yang keempat cahaya tampak, yang kelima ultraviolet, yang keenam sinar X, dan yang ketujuh sinar gamma. Semakin besar frekuensi, maka semakin besar pula energi dan daya tembus gelombangnya. Dalam bidang medis, berbagai jenis gelombang elektromagnetik dimanfaatkan. Misalnya, gelombang radio digunakan pada alat MRI untuk menghasilkan gambar jaringan tubuh tanpa menggunakan radiasi pigon. Inframerah digunakan untuk terapi panas, membantu memperlancar sirkulasi darah dan meredakan nyeri otot. Cahaya tampak dan ultraviolet dimanfaatkan dalam fototerapi untuk mengatasi bayi kuning atau iterus. Sinar X digunakan dalam radiografi untuk melihat struktur tulang, gigi, dan organ dalam tubuh. Sinar gamma digunakan untuk radioterapi dalam menghancurkan sel kanker. Dari sini, kita dapat melihat bahwa gelombang elektromagnetik bukan hanya konsep fisika, tetapi juga menjadi dasar dari banyak alat diagnostik modern di rumah sakit. Materi yang ketiga yaitu pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Radiasi adalah pancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel. Dalam dunia medis, radiasi digunakan untuk diagnosis, terapi, dan penelitian. Beberapa contoh penerapan radiasi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu ada radiografi atau sinar X, digunakan untuk memeriksa struktur tulang,
mendeteksi patah tulang, atau melihat posisi organ. Dalam kebidanan, radiografi digunakan dengan sangat hati-hati karena radiasi bisa berpengaruh pada janin. Yang kedua yaitu ada CT scan, menggunakan sinar X dari berbagai sudut untuk menghasilkan gambar penampang tubuh secara 3 dimensi sehingga membantu dokter mendiagnosis tumor, pendarahan otak, atau kelainan organ dalam. Yang ketiga ada radioterapi, menggunakan sinar gamma untuk menghancurkan sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Yang keempat itu ada fluoroskopi, memungkinkan dokter melihat pergerakan orang tubuh secara real time menggunakan sinar X, contohnya untuk melihat pergerakan kateter di pembuluh darah. Yang pertama ini adalah contoh gambar fluoroskopi, bisa dilihat sini. Yang gambar kedua ini adalah contoh gambar radioterapi, alatnya seperti ini. Yang ketiga ini adalah contoh gambar CT scan yang menggunakan sinar X dari berbagai sudut. Namun, penggunaan radiasi harus tetap memperhatikan prinsip keselamatan yang dikenal sebagai ALARA, yang berarti paparan radiasi harus dijaga sekecil mungkin namun tetap efektif. Langkah pencegahannya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pelindung timbal atau LED apron. Yang kedua, menjaga jarak dari sumber radiasi. Yang ketiga itu ada membatasi waktu paparan. Yang keempat itu ada menggunakan alat pemantau dosis radiasi. Dengan penerapan prinsip keselamatan yang baik, radiasi dapat dimanfaatkan secara aman dan efektif dalam bidang medis. Kesimpulannya yaitu yang pertama, besaran satuan dan pengukuran merupakan dasar penting untuk menghasilkan data yang akurat dalam dunia kesehatan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik memiliki peran besar dalam berbagai teknologi medis modern seperti MRI, CT scan, dan radiografi. Yang ketiga, yaitu ada radiasi digunakan baik untuk diagnosis maupun terapi, namun tetap harus memperhatikan keselamatan pasien dan tenaga medis. Fisika terbukti menjadi ilmu yang sangat berguna dan berperan besar dalam menunjang keberhasilan pelayanan kesehatan, termasuk dalam bidang kebidanan. Di sini ada beberapa daftar pusaka yang saya ambil dari beberapa jurnal. Baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.